Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini hari Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022 teman-teman. Nah, Dewani Duren pagi ini menyapa dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah teman-teman. Ya, kemarin setelah melakukan perjalanan panjang ya, hari Minggu kami berangkat dari Banyuwangi ke Sidoarjo, menginap semalam di rumah ya. Setelah itu paginya kami melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Bun dan tiba dengan selamat ya, alhamdulillah jam 9 jam 8.55 sampai di Pangkalan Bun. Kemudian dijemput oleh seorang teman, kemudian kita diajak keliling kebunnya lumayan luas teman-teman, ada kurang lebih sekitar 19 hektar totalnya ya. Tapi untuk durian itu beliau baru tanam sekitar 350, ada yang kurang lebih 100 pohon yang usianya sudah 4 tahun ya, lumayan besar. Cuman kita coba membuahkan tahun ini sepertinya daunnya masih bermasalah teman-teman. Jadi kami memberikan masukan kepada beliau untuk sabar ya, untuk 6 bulan ke depan ya, kita perbaiki dulu daunnya supaya bagus. Nanti pada waktu bulan Januari awal tahun depan insya Allah ya, daunnya sudah bagus dan bisa dibuahkan. Batangnya, diameter batang sudah besar teman-teman, di atas 15 sampai 18 cm. Jadi sangat layak satu pohon itu, meskipun nanti buah perdana mampu menopang sampai 15 lebih ya. Itulah yang bisa kami sampaikan pagi ini. Nah, kami nggak tahu sampai berapa hari di sini. Yang jelas banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan menurut kami ya. Karena selama ini memang menurut pemiliknya ini, jadi baru terakhir 1 tahun ini ya. Tahun ini tanamannya diurus, di sana ada buah naga ya. Ada buah naga kurang lebih 1 hektar teman-teman, beliau tanam, usianya ya kurang lebih baru 9 bulan. Nah, ini kami juga Banyuwangi kan terkenal naga, tetapi Dewani Duren tidak memiliki pengalaman yang cukup ya untuk budidaya buah naga. Tetapi kami meyakini bahwa semua tanaman itu perlu nutrisi teman-teman ya. Semua tanaman itu perlu nutrisi, dan nutrisinya apa ya? Pupuk makro primer, makro sekunder, kemudian mikro itu wajib. Nah, ini kebanyakan sekali lagi teman-teman, unsur mikronya itu jarang sekali petani itu saya temui itu menggunakan pupuk mikro sangat jarang sekali. Jadi kalau kita ambil persentase paling hanya 10% yang menggunakan, dan itu kadang juga tidak tahu kebetulan membeli produk, kemudian setelah kita lihat di dalamnya itu ada unsur mikronya. Nah, artinya kebetulan. Jadi sebenarnya mereka juga tidak tahu apa sih manfaat pupuk mikro itu, apakah sih manfaat pupuk makro primer dan makro sekunder. Mereka tidak tahu manfaatnya. Dan ini yang harus kita teman-teman, ketika kita memutuskan untuk berkebun, kita harus mengetahui teman-teman ya. Kita harus mengetahui nutrisi apa yang diperlukan oleh tanaman kita. Dewani Duren sudah berkali-kali mengatakan ini, dan tidak akan pernah bosan-bosan, karena memang yang dibahas ya cuma itu aja. Yang dibahas itu hanya itu aja teman-teman ya, tidak lebih tidak kurang. Nah, nanti kalau sudah makro mikronya dipenuhi dengan baik, kita naik level, kita naik kelas teman-teman ya. Kita naik kelas karena apa? Di luar negeri sudah naik kelas ya, tidak hanya sekedar unsur makro dan mikro saja, tetapi mereka sudah naik levelnya dengan menggunakan biostimulan, asam amino ya, kemudian silika, teknologi nano dan lain sebagainya. Mereka sudah lebih ke arah sana. Jadi teman-teman nggak perlu heran kalau pertanian mereka lebih maju daripada kita.
daripada kita. Coba teman-teman perhatikan kalau kebetulan teman-teman di desanya ada petani, terutama padi ya. Coba tanya, ada nggak petani padi yang menggunakan pupuk mikro? Nggak ada, ya nggak ada. Mereka menggunakannya paling banter hanya NPK pun jarang teman-teman. Mereka rata-rata menggunakan urea, TSP, ZA, itu aja yang dipakai. Pupuk mikronya nol, pupuk mikronya nol. Nah ini menurut kami ya kenapa? Hasil pertanian padi kita itu kurang secara tonase kuantitas itu kurang ya karena memang ini tidak terpenuhi dengan baik ya. Ini tidak, menurut kami sih, anggapan kami nutrisinya tidak tercukupi dengan baik. Nah, kalau sudah nutrisinya tidak tercukupi dengan baik ya, tidak tercukupi dengan baik, bagaimana mereka bisa tumbuh dengan baik ya? Bagaimana bisa tumbuh dengan baik? Nah, ketika kami sampai kemarin kami melihat di kebunnya, itu kondisinya kondisi daun tuanya itu banyak bermasalah, teman-teman. Ya, banyak bermasalah karena memang setelah muncul daun muda itu tidak dirawat dengan baik. Ya, tidak dirawat dengan tunas tetap muncul meskipun tunasnya belum panjang, tetapi tetap muncul rutin ini, teman-teman. Tetapi begitu memasuki daun tua, itu rata-rata bermasalah. Kenapa? Ya karena salah satunya unsur mikronya tidak terpenuhi, makronya juga belum terpenuhi dengan baik, sehingga ini bisa mengakibatkan tanaman itu pertahanan dirinya lemah. Nah, kalau pertahanan dirinya lemah, itu mudah diserang oleh penyakit. Nah, penyakitnya apa? Yang paling banyak ya jamur, teman-teman. Yang paling banyak jamur. Nah, ini yang harus kita pahami, teman-teman. Ya, harus kita pahami. Karena itu berkebun yang baik, ya, berkebun yang baik itu harus mampu menyehatkan tanaman. Nah, resepnya apa? Ya cukupi kebutuhannya tadi. Ya, cukupi kebutuhannya. Nah, contoh kemarin kami sampaikan bagaimana cara memelihara daun tunas baru ini. Nah, tunas baru yang baru muncul itu harus kita jaga, ya, kualitasnya baik. Ya. Kalau tidak jaga ya kembali lagi, teman-teman, kembali lagi ke ke hal yang lama, ya. Tunas-tunas yang lama sekarang ini kan bermasalah, daunnya, ujungnya seperti terbakar, menguning, kaku, tidak bisa, kalau ditiup angin tidak bisa gemulai, itu kan permasalahan. Nah, permasalahannya apa? Awal mulanya ya dari malnutrisi, kekurangan nutrisi tadi, teman-teman. Nah, setelah saya tanya memang benar. Nah, contoh misalnya pupuk pohon segede itu, saya tanya berapa sih dikasih NPK-nya, hanya 3 sendok. Padahal kalau di tempat kami ya rutin pohon segede itu paling tidak itu 0,5 kilogram setiap bulan sekali, teman-teman. Nah, ketika kami usulkan bagaimana? Apakah nanti nggak bermasalah? Saya jamin tidak bermasalah. Saya jamin tidak bermasalah. Karena memang kami melihat di video-video tanaman durian di Malaysia itu kalau mupuk, waduh luar biasa, teman-teman. Kita kalah jauh. Ya, kita kalah jauh. Jadi tidak heran kalau selama ini mereka mereka jauh lebih maju daripada kita. Ya. Jauh lebih maju dari pertanian kita, terutama di durian ya, kita masih tertinggal jauh dengan negeri jiran. Nah, Dewani Durian ingin ya suatu saat itu pertanian terutama durian di Indonesia itu lebih maju, ya, maju dari sekarang, ya, jangan sekarang. Nah, impiannya sih kalau bisa sejajar dengan negeri seberang, ya, impian kita. Ya, kami tidak pernah bosan-bosan mengajak petani untuk bertani dengan benar, mencukupi kebutuhan nutrisinya. Ini wajib, teman-teman. Ya, ini wajib. Ya, tidak bisa dinegosiasi, tidak bisa, teman-teman. Tidak bisa dinegosiasi. Nah, pertanyaannya kan gini, ada yang sering bertanya kepada, loh itu tanaman durian di hutan itu juga baik-baik saja. Benar, ya. Awal mulanya baik, tapi sekarang coba teman-teman perhatikan. Ya, karena pas dulu ketika durian itu tumbuh liar di hutan, ya buahnya ketika jatuh nggak ada yang ngambil. Artinya apa? Kulitnya ya tetap di situ. Buahnya
apa itu dagingnya tetap di situ, ponggenya tetap di situ, semuanya tetap di situ, tidak ada yang ngambil. Sehingga apa? Ekosistem ini berjalan dengan baik, memutar. Ya, siklus ekosistem ini memutar itu tetap jalan baik. Artinya apa? Ya, bekas kulit itu akan membusuk menjadi pupuk. Ya, daging durian membusuk juga akan tetap menjadi pupuk karena memang asalnya dari sana. Ya kan? Ponggenya juga seperti itu, dia akan berkembang biak. Ya kalau bisa bertahan dia tetap bisa bertahan hidup. Kan begitu teman-teman. Nah pertanyaannya begitu tanaman durian liar ini ketemu yang namanya manusia yang memiliki kepala hitam itu rambut hitam ya buahnya diambil teman-teman. Buahnya diambil, dijual. Kulitnya otomatis nggak dibuang di situ, nggak akan. Begitu orang apa itu kita ngambil durian di hutan, ya, nggak mungkin kulitnya dikembalikan, nggak lucu, ya, nggak lucu. Nah ini akibatnya apa? Mereka kekurangan, lama-lama kekurangan nutrisi dan jangan nggak usah perlu kaget teman-teman. Ketika mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu satu pohon durian itu bisa buahnya banyak, sekarang berkurang. Kenapa? Nutrisinya kita apa itu buahnya kita ambil tidak pernah ada yang dikembalikan dalam bentuk nutrisi. Ya. Jadi kalau ada yang ngomong wah itu baik-baik saja dulu ya. Ya, dulu ya. Tapi sekarang coba teman-teman tengok. Yang mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu ketika kita masih kecil, itu pohon durian itu waduh luar biasa jumlahnya. Ketika panen melimpah dan sebagainya. Sekarang paling hanya sekitar 25%. Hanya 25%, bahkan mungkin tidak berbuah. Kenapa? Mereka hanya bertanya kenapa? Mereka tidak sadar bahwa selama ini buahnya diambil tidak ada yang pernah dikembalikan. Itu masalahnya. Itu masalah. Nah, nanti jangan sampai ada anggapan, oh menanam durian sekarang sulit. Tidak. Yang sulit itu ya kita ini sebenarnya mempersulit diri, ya, mempersulit diri. Karena apa? Ketika kita memutuskan untuk berkebun durian, ya, kita tidak siap dengan ilmu pengetahuan. Ya, kita tidak membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana sih cara merawat pohon durian itu? Tidak. Ya, pokoknya tanam aja. Pokoknya tanam, dipikir kalau apa itu tanaman durian itu kalau dilempar itu kayak di apa itu kayak nenek moyang dulu. Enggak, eranya sudah berubah teman-teman. Ya, eranya sudah berubah. Oke teman-teman, ya itulah yang bisa kami sampaikan dari Kalimantan Tengah. Ya, tetap semangat dalam berkebun durian. Ya, salam sukses petani durian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.